Nah, untuk mendukung program tersebut, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo juga meminta Bappenas untuk mensupport kegiatan perbaikan data untuk bantuan sosial dan jaminan sosial ini. Seperti apa? Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, di masa pandemi COVID-19 ini, saya terus berdoa buat Sobat YouTube semua. Semoga Sobat YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Sobat YouTube, ada pantun buat Anda. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, kata-kata. Lakukanlah olahraga teratur, agar sehat badan kita. Sobat YouTube, sebagai warga negara, tentu kita perlu mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah kita. Barangkali sebagian dari kita, Sobat YouTube, sudah mendapatkan perlindungan sosial tersebut. Namun, ada kalanya perlindungan sosial itu masih belum menjangkau kepada seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan sosial di negara kita itu ada dua. Satu, bantuan sosial, dan yang kedua adalah jaminan sosial. Bantuan sosial yang ada di negara kita ini sudah banyak, Sobat YouTube. Yang sangat dinanti-nanti adalah PKH, BPNT, BST, dan kemudian di masa pandemi COVID-19 kemarin ada BLT Dana Desa, ada bantuan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota madya, ada bantuan dari provinsi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jaminan sosial, misalnya jaminan untuk kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dan untuk tenaga kerja adanya BPJS Tenaga Kerjaan. Namun begitu Sobat YouTube, untuk bantuan sosial banyak sekali informasi yang beredar di sosial media dan di kalangan masyarakat desa sekalipun, itu adanya ketidakcocokan penerima bantuan dengan kondisi yang ada. Ada kalanya yang miskin, yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan, tetapi bantuan malah mengucur kepada mereka yang seharusnya tidak mendapatkannya. Nah, pemerintah di tahun 2020 memang merencanakan di tahun 2021 ini akan dilakukan perombakan untuk sistem data itu. Beberapa waktu yang lalu, Bu Menteri Sosial, Bu Tri Risma hari ini sudah menyampaikan untuk melakukan perubahan data besar-besaran di data bantuan sosial. Atau kalau misalnya menyebut di Kementerian Sosial itu ada DTKS. Dan ini juga jauh sebelum Bu Risma, sebelum adanya tindak pidana korupsi, Bapak Juliari Batubara pun sudah merencanakan dan menganggarkan bahwa tahun 2021 akan digunakan untuk memperbaiki data yang ada di Kementerian Sosial. Nah, untuk mendukung program tersebut, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo juga meminta Bappenas untuk mensupport kegiatan perbaikan data untuk bantuan sosial dan jaminan sosial ini. Seperti apa? Sebelum kita lanjut, bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih Sobat YouTube sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi baru saja dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan dihadiri oleh Wakil Presiden dan beberapa menteri, oleh dua Menko Perekonomian dan juga Menko Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Dan topik yang dibahas tadi adalah terkait dengan reformasi perlindungan sistem perlindungan sosial. Di reformasi sistem perlindungan sosial yang akan kita segera laksanakan dalam waktu yang dekat ini. Time frame-nya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024. Pelajaran yang berharga yang kita peroleh dari peristiwa pandemi yang kita alami hari ini, salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial
yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak. Jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial. Seperti kita ketahui bahwa ada dua hal yang terkait di dalam sistem perlindungan sosial. Pertama, apa yang disebut dengan bantuan sosial, yaitu yang sifatnya pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat atau warga negara tertentu dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar iuran. Yang kedua adalah jaminan sosial, di mana ada manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap masyarakat, anggota masyarakat, setiap warga negara, sepanjang mereka ikut serta membayar iuran. Tetapi kita tahu persis bahwa tidak semua warga negara Indonesia, semua penduduk Indonesia punya tingkat kemampuan yang sama dalam hal jaminan sosial dan juga dalam hal untuk memperoleh atau tidak memperoleh bantuan sosial. Jadi ke depan ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa. Pertama, mengenai ketepatan data dengan digital base, sehingga penyampaiannya itu tingkat akurasinya tinggi. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sedemikian rupa beberapa program-program bantuan sosial itu yang selama ini banyak atau berada di berbagai kementerian dan lembaga, akan kita coba susun kembali agar menjadi efektif dan bisa kita satu padukan, kita kumpulkan untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bantuan sosial. Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif, bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Jadi Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Yang pertama, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, adalah terkait dengan database. Kemudian database itu dimaksudkan adalah untuk efektivitas dari penyaluran bantuan sosial dan juga penyaluran dari jaminan sosial. Kita tahu bahwa selain bantuan sosial, pemerintah juga menyediakan bantuan iuran. Kemudian masyarakat yang menerima sebagai penerima bantuan iuran itu adalah kelompok-kelompok yang memang rentan dan terklasifikasi miskin atau sangat miskin. Apa tujuan dari sistem perlindungan sosial ini? Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita ingin turunkan, terutama pada level yang paling bawah, yaitu extreme poverty. Extreme poverty kita itu sekitar 2,5 sampai 3%, dan tadi diarahkan oleh Bapak Presiden sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan program-program bantuan sosial sedemikian rupa dengan sasaran-sasaran, kelompok-kelompok sasaran
yang masuk dalam basket, dalam kelompok rentan dan miskin kronis. Sehingga dengan demikian penurunan kemiskinan akan kita bisa capai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat YouTube sudah menonton video ini. Semoga video tadi bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Dan jika video ini bermanfaat Sobat YouTube, silakan klik like, klik tombol sukanya, supaya kami terus semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.